Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Anissa Puspitaningrum, peserta Latsar CPNS Kota Bekasi Angkatan 5. Kali ini saya membuat video tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Selamat menyaksikan. Apa itu smart governance? Smart governance adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik dengan memanfaatkan kemampuan literasi digital serta pemanfaatan teknologi informasi. Topik bahasan pada video kali ini yaitu identifikasi isu, penentuan core issue, analisis penyebab isu, dan gagasan kreatif penyelesaian isu. Identifikasi isu yang saya pilih ada 6. Pertama, belum optimalnya pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ruangan dan juga keterbatasan jumlah tenaga farmasi yang ada di puskesmas. Dampaknya, pasien dapat mengkonsumsi obat secara kurang tepat. Yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan obat yang mendekati waktu kedaluarsa, di mana penyimpanan obat expired masih satu ruangan dengan obat untuk pelayanan, sehingga dapat menyebabkan pemberian obat yang salah. Belum adanya penandaan untuk obat lasa menjadi isu yang ketiga, di mana obat lasa adalah obat yang bentuk dan namanya mirip, sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada saat pemberian obat ke pasien. Isu yang keempat adalah belum optimalnya aturan penyimpanan obat, di mana belum adanya aturan jelas tentang tata letak penyimpanan obat di ruang pelayanan atau apotek, sehingga dapat menyebabkan salah dalam pemberian obat. Isu yang kelima adalah belum optimalnya waktu tunggu pelayanan obat di ruang apotek. Belum adanya SOP mengenai waktu tunggu pelayanan obat di ruang apotek dapat menyebabkan pasien menunggu lama. Isu yang keenam adalah belum optimalnya pencatatan dan monitoring suhu di ruang apotek. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alat pengukur suhu, sehingga dapat mengakibatkan obat rusak karena kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Dalam menentukan satu isu utama, saya menggunakan metode penapisan USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, di mana akhirnya ditemukan satu isu utama yang akan saya analisis, yaitu belum adanya penandaan untuk obat lasa. Untuk menganalisis penyebab core issue, saya menggunakan metode analisis diagram pohon masalah. Belum adanya penandaan untuk obat lasa dapat mengakibatkan kesalahan petugas farmasi dalam mengambil obat, sehingga dapat menyebabkan terjadi medication error. Pasien dapat mengalami efek samping, pasien tidak sembuh, dan bahkan menyebabkan kematian. Maka diperlukan adanya optimalisasi pengelolaan obat lasa dengan menggunakan label. Gagasan kreatif penyelesaian core issue. Pertama, mereview SOP penyimpanan obat dan melakukan perubahan sesuai peraturan terbaru. Kedua, melakukan sosialisasi perihal perubahan SOP tersebut. Ketiga, melakukan pendataan obat di puskesmas dan mengelompokkan obat lasa yang ada di puskesmas. Selanjutnya, membuat label lasa. Dan kemudian melakukan penataan dan penyimpanan obat berdasarkan pengelompokan lasa, di mana obat lasa harus ditempel dengan stiker lasa dan diberi jarak satu sama lain antara obat lasa. Kemudian melakukan sosialisasi kepada setiap petugas subunit yang ada di puskesmas agar semua terinformasi dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa.